Penerapan aturan tilang elektronik di dalam tol dalam kota telah hadir di studio Metro TV di Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf, jadi ini akan diterapkan awal Oktober atau baru launching atau seperti apa tahapannya? Untuk kegiatan ini rencana kita laksanakan nanti pada saat awal Oktober nanti kita laksanakan launching. Kemudian kita laksanakan juga MOU dengan Jasa Marga, termasuk juga nanti sistem penerapannya. Di samping itu sambil launching juga nanti kita laksanakan sosialisasi juga. Dalam kurun berapa waktu sosialisasi? Artinya ada uji coba dulu gitu kan Betul, Pak? betul. Jadi sampai sekarang ini kita sebenarnya sudah kerjasama dengan Jasa Marga, kemudian kita juga melaksanakan uji coba. Tapi untuk secara resmi nanti kita laksanakan launching, kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga nanti bisa terintegrasi antara Direktorat Lalu Lintas dengan Jasa Marga. Jadi sosialisasi berapa kurun waktu Pak? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Ya maksimal 1 bulan. 1 bulan? Maksimal 1 bulan. Jadi dalam waktu sosialisasi itu kalau ada pelanggaran, Kita peringatkan. Diperingatkan saja? Kita peringatkan, kemudian kita kirim juga mungkin pemberitahuan bahwa kendaraan saudara melanggar tanggal sekian, fotonya ini, kemudian ini dalam peringatan, seperti itu. Oke, Pak, ini titiknya di mana aja sih Pak, di tol dalam kota ini? Sudah ada 12 titik kan kalau tidak salah? Iya betul, jadi 12 titik itu 2 titik itu ada di pintu masuk ya. 2 titik di pintu masuk, kemudian pintu masuk tol. Kemudian yang 10 titik itu ada di tol dalam kota. Kemudian penempatan titik ini yang kita masih kaji, kira-kira di titik itu tempatnya strategis atau tidak. Kemudian di situ sinyal untuk internetnya bagus atau tidak. Jadi ini masih kita uji coba dulu ini sebenarnya. Jadi seminggu mau sosialisasi itu masih belum diketahui ya, sambil juga, sosialisasi Pak? Sambil kita uji coba kan tidak apa-apa juga. Nah pertanyaan nih Pak, ini dari orang awam juga seperti saya, kenapa harus di dalam tol dalam kota? Karena kan banyak pelanggarannya justru di arteri, justru di jalur-jalur non tol. Ini kenapa Pak? Iya, jadi untuk jalan arteri kan sudah, seperti jalan Sudirman Tamrin dan sebagainya itu kan sudah. Kemudian kita meningkat ke jalan tol karena di jalan tol ini juga terjadi kemacetan juga di situ. Kemacetan salah satunya adalah adanya pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran yang menggunakan bahu jalan di situ, seperti itu. Apa saja Pak di jalan tol ini yang kemudian dipantau oleh kamera? Ada juga pertanyaan kan apakah kemudian kecepatan juga dipantau, lalu kemudian juga soal handphone, menggunakan handphone segala macam yang seperti ini sekarang diterapkan itu juga dipantau juga oleh kamera? Iya, jadi jenis pelanggarannya sama seperti yang di arteri ya. Jenis pelanggaran misalnya penggunaan HP, safety belt, kemudian melanggar rambu dan marka. Contohnya kalau di jalan tol ya menggunakan bahu jalan ya. Penggunaan bahu jalan, kemudian ada speed radar ya, speed cam itu ada. Kemudian di jalan tol ini ada lagi namanya wake in motion. Jadi berat muatan kendaraan itu bisa terdeteksi oleh sensor kamera seperti itu. Sudah secanggih itu Pak peralatannya ya? Iya betul, sudah secanggih itu. Kemudian juga di pintu masuk jalan tol itu nanti kita pasang juga kamera yang dari Ditlantas itu. Kalau memang kendaraan itu nanti tidak masuk dalam database yang ada di Ditlantas, misalnya nomornya palsu, mau nggak mau kan nanti masuk jalan tol itu tidak muncul datanya di situ. Itu langsung kita tangkap di situ. Langsung ditangkap karena di uji coba 2 pintu tol ini langsung dijaga sama anggota di sana. Oke, jadi selain kecepatan, namanya safety belt, ukuran dan berat, lalu kemudian nomor HP, palsu, handphone dan nomor plat palsu juga bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Oke, jadi bisa mungkin diingatkan juga kepada masyarakat nih ya, untuk yang di tol dalam kota, berapa batas minimum dan maksimum kecepatan ini kan biasanya 80 maksimum ya, minimum 60. Itu yang akan dipantau oleh kamera. Iya betul. Jadi 60 sampai 80 dalam kota, kemudian di luar kota itu 80 sampai 100. Mekanismenya ini kan kita bicara sudah diterapkan Sudirman Tamrin ya Pak di arteri. Kalau menurut Anda Pak evaluasinya apa saja di jalur Sudirman Tamrin ini? Kalau di jalur Sudirman Tamrin untuk batas kecepatan ini mungkin sampai dengan saat ini minim di sana karena memang situasinya padat ya. Yang sering terjadi di Sudirman Tamrin itu adalah ganjil genap sama safety belt. Menggunakan handphone? Menggunakan handphone juga kena juga, tapi ini kan tingkatnya yang paling tinggi, yang pelanggaran yang paling tinggi seperti itu. Jadi safety belt sama penggunaan handphone. Pelanggarannya berapa Pak dalam rata-rata dalam 1 bulan kalau pada saat penerapan pertama kali itu kurang lebih ada ratusan ya, antara 200 sampai 300 dalam sehari. Tapi sampai dengan saat ini sudah turun jauh sekali itu. Jadi, kalau ini evaluasi kita, kalau semakin hari semakin turun,
berarti masyarakat yang lewat di jalan itu semakin tertib seperti itu. Semakin tertib. Iya, Nah, untuk kembalian ke rencana di dalam kota, ini rencananya ke depannya akan seperti apa? Apakah kemudian di dalam kota ini saja, lalu kemudian nanti ke depannya akan diterapkan di jalur-jalur yang lain, tahapan-tahapan berikutnya, target-target yang lainnya? Iya, jadi ruas tol yang ada di dalam kota ini adalah wilayah Polda Metro Jaya. Gitu. Kalau mungkin di luar daripada wilayah Polda Metro Jaya itu bukan ranah kita. Gitu. Jadi yang ada sekarang ini adalah yang ada di wilayah kita, wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini akan kita terapkan. Bahkan ini juga nanti kita kembangkan terus sesuai dengan nanti fitur apa yang diperlukan pada saatnya nanti seperti itu, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Oke, terus teknologinya dimodifikasi Ya, dan dikembangkan begitu Betul, ya. Nah, kalau soal banyak orang luar kota yang masuk ke Jakarta, ini juga tadi diterangkan bahwa nantinya akan koordinasi dengan Polda asal tersebut, kendaraan tersebut. Ini seperti apa Pak mekanismenya? Ini masyarakat membayangkannya ini gimana nih proses tilangnya? Kalau itu kendaraan yang non B ya, maksudnya plat nomornya non B, itu kan terdeteksi juga di kamera, tapi tidak muncul data karena database itu tidak ada di tempat kita. Tetapi kita kan ada comment center di situ. Comment center anggota PJR yang ada di tol itu bahwa kendaraan nomor sekian ini melanggar jam sekian, nanti foto ini kan ada di tempat kita. Langsung diberitahukan kepada anggota di lapangan, langsung ditangkap secara manual. Secara manual? Secara manual. Jadi tidak dikoordinasikan ke Polda seperti diberitakan selama ini? Iya, Polda yang betul. Nanti kan data itu kita minta ke Polda asal maupun minta ke Korlantas. Targetnya Pak, target dari penerapan sistem tilang elektronik di jalan tol dalam kota ini apa? Targetnya adalah yang pertama adalah di jalan tol itu tertib, yang kedua adalah untuk mengurangi kemacetan di situ. Karena kemacetan itu salah satunya adalah ketidaktertiban itu di situ, saling serobot, yang penggunaan jalan yang bukan daripada haknya mereka digunakan, sehingga terjadi antrian yang panjang di situ, seperti itu. Pak Yusuf, mungkin ada himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan tol dalam kota di bulan Oktober sampai selanjutnya ini terkait dengan penerapan tilang elektronik ini. Iya, kami menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya yang ada di Jakarta atau pengguna jalan yang menggunakan jalan tol dalam kota untuk mentaati peraturan lalu lintas, karena kita akan terapkan aturan ini semata-mata adalah untuk menertibkan, untuk membuat safety kepada pengguna jalan, karena jalan tol adalah jalan prioritas yang memang harus kita amankan di situ, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf telah berbagi informasi. Kita tunggu nanti sosialisasinya awal Oktober, 1 bulan begitu ya sosialisasinya ya. Sambil kita melaksanakan launching, sambil juga sosialisasi, sambil juga nanti tetap melaksanakan uji coba, koordinasi seperti itu. Baik, semoga lancar. Kita harapkan ini outputnya juga semakin memperlancar sistem lalu lintas di ibu kota DKI Jakarta. Penerapan aturan tilang elektronik di dalam tol dalam kota telah hadir di studio Metro TV di Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Jadi ini akan diterapkan awal Oktober atau baru launching atau seperti apa tahapannya? Untuk kegiatan ini rencana kita laksanakan nanti pada saat awal Oktober nanti kita laksanakan launching, kemudian kita laksanakan juga MOU dengan Jasa Marga, termasuk juga nanti sistem penerapannya. Di samping itu sambil launching juga nanti kita laksanakan sosialisasi juga. Dalam kurun berapa waktu sosialisasi? Artinya ada uji coba dulu gitu kan Pak? Betul. Jadi sampai sekarang ini kita sebenarnya sudah kerjasama dengan Jasa Marga, kemudian kita juga melaksanakan uji coba. Tapi untuk secara resminya nanti kita laksanakan launching, kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga nanti bisa terintegrasi antara Direktorat Lalu Lintas dengan Jasa Marga. Jadi sosialisasi berapa kurun waktu Pak? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Ya maksimal 1 bulan. 1 bulan? Maksimal 1 bulan. Jadi dalam waktu sosialisasi itu kalau ada pelanggaran, kita peringatkan. Diperingatkan saja? Kita peringatkan, kemudian kita kirim juga mungkin pemberitahuan bahwa kendaraan saudara melanggar tanggal sekian, fotonya ini, kemudian ini dalam peringatan, seperti itu. Oke. Pak, ini titiknya di mana aja sih Pak, di tol dalam kota ini? Sudah ada 12 titik kan kalau tidak salah? Iya betul, jadi 12 titik itu 2 titik itu ada di pintu masuk ya. 2 titik di pintu masuk, kemudian pintu masuk tol. Kemudian yang 10 titik itu ada di tol dalam kota. Kemudian penempatan titik ini yang kita masih kaji, kira-kira di titik itu tempatnya strategis atau tidak. Kemudian di situ
sinyal untuk internetnya bagus atau tidak. Jadi ini masih kita uji coba dulu ini sebenarnya. Jadi seminggu mau sosialisasi itu masih belum diketahui Ya sambil juga, Pak. sosialisasi sambil kita uji coba kan tidak apa-apa juga. Seperti itu. Nah pertanyaan nih Pak, ini dari orang awam juga seperti saya, kenapa harus di dalam tol dalam kota?